Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arham, Stambuk F1C1180081 dari kelas Kimia A. Berikut saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Peran Mikroba Lactobacillus casei dalam Bioteknologi Pangan, Fermentasi Siakul dari Susu Sapi. Sebagai awalan, bakteri Lactobacillus casei adalah salah satu bakteri yang menghasilkan asam laktat sebagai hasil utama dalam metabolisme karbohidrat. Senyawa ini bersifat antimikroba. Bakteri asam laktat berperan dalam proses fermentasi makanan maupun minuman. Lactobacillus casei merupakan bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai biopreservatif karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan perusak. Di antara bakteri patogen dan perusak adalah Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Kemudian saya akan menjelaskan ciri, morfologi, komponen, golongan, habitat, reproduksi, dan metabolisme dari bakteri Lactobacillus casei. Yang pertama, ciri bakteri Lactobacillus casei. Di antaranya, bakteri ini tergolong dalam bakteri gram positif, tidak menghasilkan spora, biasa ditemukan pada makanan dan sistem pencernaan, kemudian relatif tahan terhadap suasana asam. Yang kedua, morfologi Lactobacillus casei. Morfologinya adalah berbentuk batang, memiliki ukuran kecil, sekitar 0,7 sampai 1,1 mikrometer kali 2,0 sampai 4,0 mikrometer. Kemudian dapat saling bergandengan satu sama lain. Yang ketiga, komponen Lactobacillus casei, di mana diantaranya memiliki DNA, filus atau fili, ribosom, membran plasma, dinding sel, dan flagel. Yang keempat, golongan Lactobacillus casei. Kingdom dari Lactobacillus casei yaitu Bacteria, Dipisio, Firmicutes, Classis, Bacilli, Ordo Lactobacillales, Familia Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, genus Lactobacillus, spesies Lactobacillus casei. Bakteri ini termasuk dalam bakteri jenis prokariotik. Yang kelima, habitat. Habitat dari bakteri Lactobacillus casei sering ditemukan pada manusia, hewan, tumbuhan, makanan fermentasi, dan limbah. Reproduksi dari bakteri Lactobacillus casei adalah di mana dari sel induk akan diduplikasi DNA atau diturunkan kepada sel anakannya. Kemudian sel anakan akan di dalam kapsul sel anakan akan membentuk septum atau semacam celah pemisah, kemudian terjadi pembelahan biner sehingga membentuk individu baru atau anakan dari bakteri tersebut. Selanjutnya, metabolisme Lactobacillus casei. Lactobacillus casei yaitu salah satu jenis bakteri anaerob fakultatif, di mana jalur fermentasinya yaitu menggunakan jalur EMP. Di sini akan dihasilkan dua asam piruvat. Kemudian asam piruvat tersebut akan diubah menjadi asetil CoA, kemudian diteruskan ke dalam siklus Krebs. Sedangkan jalur fermentasinya yaitu akan terjadi transfer elektron, di mana membentukkan ADP menghasilkan energi ATP. Selanjutnya, media pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei. Media pertumbuhan dari bakteri Lactobacillus casei yaitu menggunakan
MRS broth, di mana komposisinya yaitu 10 gram kasein, 8 gram ekstrak daging, 4 gram ekstrak yeast, 20 gram D-glukosa, 2 gram dipotasium hidrogen fosfat, 1 ml twin 80, 2 gram diamonium hidrogen sitrat, 5 gram sodium asetat, 0,2 gram magnesium sulfat, 0,04 gram mangan sulfat. Kemudian suhu optimal di dalam media pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei yaitu 30 sampai 30 derajat Celcius. Untuk pH optimumnya yaitu pH 4 sampai 6. Tetapi bakteri ini masih dapat hidup di dalam pH 2 atau 3. Sedangkan pada gambar selanjutnya yaitu di sini adalah metabolisme pembentukan energi, di mana dalam metabolisme tersebut akan menghasilkan asam laktat. Selanjutnya, metode biakan bakteri Lactobacillus casei. Metode yang saya gunakan yaitu metode tabur, di mana prosedurnya atau langkah-langkahnya yaitu cawan Petri diteteskan 0,2 ml biakan bakteri ke dalam cawan Petri yang telah steril secara aseptis. Kemudian dituangkan 9 ml media MRS broth, kemudian dihomogenkan bersama bakteri tersebut bersama media dengan cara digoyangkan hingga membentuk angka 8. Selanjutnya dibiarkan media MRS broth memadat. Selanjutnya diinkubasi selama 35 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya diamati perubahan bakteri pada media tersebut. Kemudian akan menghasilkan biakan bakteri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.